Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala fil ba'its al-hadits. Taib fi akhir mabhath al-ijazah. Qala rahimahullahu taala al-ijazatu an ya'dhana asy-syaikhu li ghairihi an yarwiya anhu marwiyatihi aw muallafatihi. Kata beliau, ijazah adalah seorang guru memberikan izin kepada orang lain untuk boleh meriwayatkan darinya semua riwayat-riwayatnya dan semua karya tulisnya. Yakni kalau dia diberikan ijazah, tentunya kalau dia diberikan ijazah dengan ijazah min muayyan li muayyan, tapi fi ghairi muayyan, atau yang dikenal di kalangan ulama muasirin dengan istilah ijazah ammah, yakni ijazah untuk semua riwayat-riwayatnya dan semua karya tulisnya. Jadi kalau misalnya seorang syekh mengatakan ajaztukum ijazatan ammah atau ajaztukum ijazatan ya min muayyanin fi muayyanin li muayyan tapi fi ghairi muayyan, maka maksudnya semua riwayat-riwayat guru tersebut kita boleh riwayatkan dari dirinya, sebagaimana semua karya tulisnya, kalau dia punya karya tulis juga boleh kita riwayatkan dari dirinya. Jelas ya? Taib. Kata beliau rahimahullah, wa ka'annaha tatadammanu ikhbarahu bima adzina lahu biriwayatihi anhu. Seakan-akan ijazah ini mengandung pengabaran bahwa dia telah memberikan izin kepada si murid untuk meriwayatkan darinya. Kata beliau rahimahullah, wa qad ikhtalafu fi jawazi riwayati wal amali biha. Mereka para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya, boleh tidaknya meriwayatkan secara ijazah dan apa hukum mengamalkan. Ya, mengamalkan riwayat dengan ijazah, mengamalkan hadis yang diriwayatkan secara ijazah, apa hukumnya? Fa abatalaha katsirun minal ulama'il mutaqaddimin. Kebanyakan atau banyak ulama terdahulu mengatakan tidak syahnya periwayatan secara ijazah. Qala ba'dhum man qala li ghairihi ajaztu laka an tarwiya anni ma lam tasma' fa ka'annahu qala ajaztu laka an takdziba alayya. Sampai-sampai sebagian di antara mereka mengatakan, siapa yang berkata kepada orang lain, saya ijazahkan kepadamu, saya bolehkan kepadamu meriwayatkan dariku sesuatu yang tidak kamu pernah dengar, yang kamu belum pernah dengar, maka itu sama saja kalau dia mengatakan saya bolehkan kamu untuk berdusta atas nama saya. Ya. Li'anna syar'a la yubihu riwayata ma lam yusma'. Karena syariat tidak pernah membolehkan meriwayatkan sesuatu yang tidak pernah didengar. Harus didengar. Jelas? Ini pendapat banyak mutaqaddimin. Wa hadha yasihhu law adina lahu fi riwayati ma lam yasma' ma'a tasrihi rawi bis sama'. Li'annahu yakunu kadhiban haqiqatan. Amma idza kana yarwihi anhu ala sabilil ijazati wa huwa mahallul bahthi fala. Kata beliau, pernyataan ini yang diungkapkan oleh sebagian mutaqaddimin ini hanya bisa dibenarkan seandainya dia memberikan izin kepadanya untuk apa? Lau adina lahu fi riwayati ma lam yasma' ma tasrihi rawi bis sama'. Ini hanya bisa dikatakan berdusta kalau misalnya si murid si guru memberikan izin untuk meriwayatkan semua yang dia tidak dengar. Ya, namun ada ijazah maksudnya. Nah, namun bersama dengan itu si murid menggunakan tasrih bis sama, maka ini kadzib. Bagaimana mungkin si murid menggunakan tasrih bis sama sementara dia tidak mendengarkannya? Maka selayaknya kalau dia mau tahammul dari gurunya, dia menggunakan an syekhi, an fulan, karena an ini bermakna ijazah. Jangan dia mengatakan sami itu padahal dia meriwayatkannya secara ijazah. Kalau seperti ini iya, ini kadzib. Ini kadzib kata beliau. Maka ucapan ulama mutaqaddimin di atas hanya bisa dibenarkan, yakni hanya betul-betul bisa dikatakan kadzib, ya, ucapan orang yang memberikan ijazah kalau si murid mentasrih bis sama padahal dia meriwayatkannya secara ijazah. Adapun kata beliau, amma idza kana yarwihi anhu ala sabilil ijazah, adapun kalau dia meriwayatkannya secara ijazah wa huwa mahallul bas, dan inilah yang dibahas seperti ini, dibahas sekarang, fala, yakni kalau dia meriwayatkan secara ijazah, lantas dia ketika tahammul atau ketika ada juga menjelaskan bahwa dia mendengarnya secara ijazah atau dia meriwayatkan secara ijazatan, maka ini tidak ada masalah. Ya.
Wa qala Ibnu Hazm innaha bid'atun ghairu jaizah. Ibnu Hazm sebagaimana biasanya dengan lisan beliau yang tajam rahimahullahu taala, beliau mengatakan periwayatan dengan model ijazah itu adalah bid'ah yang tidak dibolehkan. Wa mana adh-dhahiriyatu minal amali biha wa ja'aluha kal haditsil mursal. Adh-dhahiriyah mengatakan selain selain periwayatan secara ijazah tidak dianggap tidak diperbolehkan, ya, maka hadisnya juga yang diriwayatkan secara ijazah juga tidak boleh diamalkan dan mereka menjadikannya seperti hadis mursal. Wa hadzal qawlu ya'ni ibtalaha dha'afahu ulama wa radduhu. Pendapat pertama ini pendapat kebanyakan mutaqaddimin yang membatalkan ijazah, tidak mengesahkan ijazah. Ini pendapat ini dinyatakan dhaif, dinyatakan lemah oleh para ulama dan disanggah oleh mereka. Yani karena apa yang nampak dari amalan para ulama dan juga persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan pada al-ada dan dhabt itu tidak seketat di zaman terdahulu, dan juga ahamiyah ataupun urgensi sanad itu sudah tidak seperti di zaman mutaqaddimin. Taib. Kata beliau wa taghala ba'dhum faza'ama annaha asahhu minas sama. Ya. Sebagian ada yang terlalu ekstrim dalam membolehkan ijazah. Terlalu berlebihan dalam membolehkan ijazah sampai-sampai dia mengatakan bahwa ijazah lebih sahih dibandingkan sama. Ini tentunya qaul yang baik. Wa ja'alaha ba'dhum mislah. Ada yang gulunya setengah-setengah, ya. Mengatakan tidak kalah tinggi juga, tidak lebih tinggi dibandingkan sama, tapi selevel. Ini juga sama aja sebenarnya. Ya, dia samakan antara ijazah dengan sama. Ini semua pendapat yang dhaifah. Walladzi rajjahahu ulama'u annahu jaizah yurwa biha wa ya'mal wa yu'malu wa anna as-sama'a aqwa minha. Yang dirajihkan oleh para ulama, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, bahwa periwayatan dengan ijazah itu jaiz, hukumnya boleh. Ya, boleh meriwayatkan dengan jalur ijazah dan boleh juga mengamalkan hadis yang diriwayatkan lewat jalur ijazah, namun as-sama tetap lebih aqwa, lebih kuat dibandingkan ijazah. Qala Ibnu Shalahi rahimahullah, innal ladzi istaqarra alaihi al-amalu wa qala bihi jamaahiru ahli al-ilmi min ahli al-hadits wa ghairihim al-qawlu bi tajwizil ijazati wa ibahati riwayati biha. Kata Ibnu Shalah rahimahullah, amalan yang sudah baku dan diterima, diamalkan oleh jamaahir, hampir semua ulama dari kalangan ahli hadis dan selainnya, adalah pendapat yang mengatakan bolehnya ijazah dan bolehnya meriwayatkan dengan jalur ijazah. Qala rahimahullahu taala wa fil ihtijaji bidzalika gumud. Ya, ini dalam masalah bolehnya meriwayatkan dengan ijazah, boleh beramal dengannya, dan kata beliau al-qaul bi tajwizil ijazah, boleh meriwayatkan secara ijazah. Namun kata Ibnu Shalah, adapun dalam masalah ihtijaj, kalau masalah boleh meriwayatkan dengan ijazah, iya boleh. Bagaimana dengan ihtijaj, berhujjah dengannya? Kata beliau ada gumud di situ. Ya, agak lebih rumit, lebih kompleks masalahnya. Kata beliau wa yattajihu an naqul idza ajaza lahu an yarwi anhu marwiyatihi wa qad akhbarahu biha jumlatan fa huwa kama law akhbarahu tafsila wa ikhbaruhu biha ghairu mutawaqqifin ala tasrihi nutqan fil qiraati ala syekhi kama sabaq wa innamal gharadu husulul ifhami wal fahmi wa dzalika yahsulu bil ijazatil mufhimah wallahu alam. Kata Ibnu Shalah rahimahullahu taala, dan yang lebih tepat di sini kami katakan, ya, berkenaan dengan beramal dengan hadis yang diriwayatkan secara ijazah, kata beliau, kalau dia idza ajazalahu, ya, kalau guru memberikan ijazah kepada si murid, membolehkan baginya untuk meriwayatkan semua riwayat-riwayat gurunya, namun sudah ada sebagian dari hadis-hadis gurunya yang gurunya bacakan kepadanya, maka ini sama hukumnya kalau dia mengabarkan semua hadis tersebut tafsilan. Anggaplah misalnya gurunya punya 100 riwayat. Kemudian dia cuma baca 25 hadis. Kemudian dia katakan yang lainnya saya ijazahkan. Ya, maka ini kata beliau hukumnya sama, secara umum ya, sama. Ya, yakni sebagaimana boleh mengamalkan 25 hadis yang kamu dengar, maka boleh juga mengamalkan 75 hadis yang tidak kamu dengar, namun kamu hanya meriwayatkannya secara ijazah. Jelas ya? Nah, ini. Kata beliau, kalau si guru membolehkan dia meriwayatkan darinya
semua riwayat-riwayatnya. Namun sudah ada jumlatan, sudah ada sebagian di antaranya yang akhbarahu, yang dia ceritakan kepada, yang dia bacakan kepada gurunya, maka ini hukumnya sama seperti kalau dia membacanya semuanya. Wa ikhbaruhu biha ghair mutawaqqifin 'ala tasrihi nutqan, dan pengabaran dengan hadis tersebut tidak hanya terbatas pada kalau dia apa? Kalau dia menegaskan bahwa dia membacanya dari gurunya, ya, sebagaimana telah berlalu, bukan syarat. Namun yang menjadi inti di sini adalah husulul ifham wal faham. Ya, terwujudnya apa? Pemahaman. Ya, si guru bisa memberikan pemahaman dan murid pun bisa paham terhadap hadis yang dibacakan, yang dia bacakan kepada gurunya. Wadzalika yahsul bil ijazatil mufhimah, dan itu sudah masuk dalam kategori ijazah yang mufhimah. Taib. Ini kalam dari Ibnu Salah rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qala as-Suyuti fi tadrib. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, wa qala as-Suyuti rahimahullahu taala fi tadrib. Qala al-Khatib fil Kifayah, ihtajja ba'du ahli al-ilmi li jawaziha bi hadits anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba surata bara'ata fi sahifah wa dafa'aha li Abi Bakrin thumma ba'atha Ali ibn Abi Thalib fa akhadhaha minhu wa lam yaqra'ha alaihi wa la huwa aidha hatta wasala ila Makkah fa fatahaha wa qara'aha 'alan nas. Kata beliau, kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, sebagian ulama berhujjah, berdalil akan bolehnya dan syahnya meriwayatkan secara ijazah dan boleh beramal dengannya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis sebuah surat, ya, untuk Abu Bakar As-Siddiq, yang ketika itu diantarkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya. 6. Ini terjadi pada tahun ke-10 tahun ke-9 Hijri, ya. Tahun 9 Hijriah ketika ketika haji pertama, ya, rombongan haji pertama ke Mekah dari Madinah, itu pada tahun 9 Hijriah dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Abu Bakar tiba di Mekah, di belakang turun ayat surah Bara'ah. Maka beliau pun menyuruh menulis surah Bara'ah ini. Ya, kemudian beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengantarkan surat itu kepada Abu Bakar dan disuruh untuk dibacakan di Ka'bah. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Maka tidak boleh lagi ada orang musyrik yang tawaf, yang haji mulai tahun itu. Nah, kata beliau, di sini Ali bin Abi Thalib mengambilnya. Walam yaqra'ha alaihi. Nabi SAW tidak membacakan isi suratnya kepada Ali bin Abi Thalib. Walahu aidan. Ali bin Abi Thalib juga tidak membaca isi surat itu kepada Nabi SAW. Sampai suratnya tiba di Mekah, dibuka oleh Abu Bakar, baru dibuka oleh Ali bin Abi Thalib, baru dibacakan kepada orang-orang yang ada di Mekah ketika itu. Taib. Maka di sini kata beliau, ini tidak ada qiraah. Ya. Karena dikatakan kalau ijazah kan tidak ada qiraah sama sekali. Tidak ada guru yang membaca, tidak ada juga murid yang membaca. Dia murni ijazah saja. Nah, kata beliau ini sama seperti di sini. Nabi SAW menulis surah Bara'ah, ya. Menyuruh sahabat menyalin. Kemudian Nabi SAW setelah selesai, Nabi SAW tidak membacakannya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga tidak pernah membacakannya kepada Nabi SAW. Dan ketika sampai, kapan pertama kali surat itu dibaca? Ketika sudah sampai di Mekah, dibaca oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, maka di sini semua dari awal tidak ada qiraah. Bersamaan dengan itu dianggap syah, boleh meriwayatkan darinya dan bahkan boleh diamalkan. Boleh diamalkan. Aqul, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, wa fi nafsi min qabulir riwayati bil ijazati syai'un. Kata beliau, saya agak keberatan atau ada sedikit iskal dalam diri saya mengenai pembolehan meriwayatkan dengan ijazah. Yakni terkesan beliau tidak sependapat dengan yang membolehkannya. Nah, wa qad kanat sababan li taqasuril himami an sama'il kutubi sama'an sahihah bil isnadil muttasil bil qiraati ila muallifiha. Karena dengan ketika membolehkan ijazah, maka itu menjadi sebab berkurangnya himmah, ya, dari penuntut ilmu untuk mendengarkan kitab-kitab hadis dengan sama yang sahih, dengan sanad yang bersambung sampai ke penulis kitabnya. Hatta sarat fil a'suril akhirati rasman yursamu la ilman yutalaqqa wa yu'khadhu. Sampai-sampai mengejar atau mencari ijazah di zaman-zaman belakangan itu hanya menjadi formalitas, bukan tidak ada ilmu yang dipetik dari periwayatan dengan ijazah tersebut. Baik, kalau ini yang terjadi di zaman beliau, di zamannya siapa? Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, maka apalagi di zaman sekarang. Nah, apalagi di zaman sekarang. Nah, ini sudah menjadi
bahkan menjadi ajang permainan bagi sebagian orang dalam masalah ijazah, ya, waliyadzubillah. Taib, ala kulli hal, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala setelah mengatakan bahwa saya agak sedikit keberatan, ya, ada iskal sedikit bagi saya kalau membolehkan periwayatan dengan ijazah. Kata beliau, wala qulna bi sihhatil ijazati idza kanat bi syai'in muayyan min al-kutubi li syakhsin muayyan aw ashkhasin muayyanin lakana hadza aqraba ila al-qaul. Ya, kata beliau, seandainya kita mengatakan oke, ijazah boleh, tapi terbatas pada ijazah khassah, yakni ijazah min muayyanin fi muayyanin li muayyan tapi fi ghairi muayyan. Seandainya kita katakan hanya satu bentuk ijazah ini saja yang syah, lakana hadza aqraba ilal qabul. Maka itu pendapat lebih bisa diterima. Baik. Namun tentunya sudah disebutkan kemarin ya beberapa bentuk-bentuk ijazah yang secara umum semuanya syah. Ya, walaupun diperselisihkan pada sebagian bentuk-bentuknya. Nah, dan termasuk ijazah yang saya lupa kemarin sebutkan, ya, ini pentingnya karena banyak terjadi. Ini saya lupa sebutkan kemarin, yang dikenal di kalangan ulama muasirin dengan istilah talfiq. Mentalfiq antara sama dengan ijazah. Ya, mentalfiq antara sama dengan ijazah. Yani dia mendengar sebagian bukunya, tapi tidak semuanya didengar dari gurunya, tidak semua dibacakan kepada gurunya. Dia hanya misalnya membaca seperempatnya, sisanya dengan ijazah. Ya, ini namanya talfiq, menggabungkan antara ijazah dengan sama. Jadi dia punya sama, tapi sedikit. Sisanya dia riwayatkan dengan ijazah. Jelas ya? Misalnya untuk kitab-kitab yang panjang, misalnya kayak Musnad Ahmad. Ya, sampai sekarang masih ada majelis pembacaan Musnad Ahmad sampai khatam dari huruf per huruf dari awal sampai akhir. Namun kebanyakannya ada yang hanya membaca sulasiat Imam Ahmad. Saya lupa ada berapa ratus sulasiat. Ya, sulasiat antara dalam Musnad Ahmad. Yani hadis yang perawinya antara Imam Ahmad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 3 orang. Saya lupa 200-an atau lebih. Ya. Bahkan 300-an saya ingat saya. Sulasiat Imam Ahmad. Nah, sebagian ada yang cuma membaca sulasiat Imam Ahmad dari seorang guru, sisanya diriwayatkan secara ijazah. Maka ketika dia meriwayatkan nantinya menyampaikan kepada muridnya, dia mengatakan misalnya qara'tu sulasiat Musnad al-Ahmad ya wal baqi ijazatan. Saya katakan seperti itu. Saya membaca sulasiat Ahmad dari guru ini, sisanya saya riwayatkan dengan jalur ijazah. Nah, ini nama talfiq yang seperti ini tidak ada masalah. Ya, ini masih mending. Masih mending ada yang dibaca dibandingkan apa? Dibandingkan tidak dibaca sama sekali. Iya. Daripada tidak dibaca sama sekali. Maka kalau ada sama, kemudian ada ijazah, maka ini lebih aula diterima dibandingkan ijazah toh. Nah, karena itulah para ulama, apalagi di zaman sekarang ketika himmah sudah mulai berkurang, ya semangat seorang untuk membaca kitab-kitab yang panjang itu sudah berkurang. Yang kemudian ini difasilitasi oleh sebagian ulama, ya, dengan membuat ringkasan dari kitab-kitab, kitab-kitab mukhtasarnya. Ya, bahkan untuk kutubus sittah, kutubut tis'ah masalah bahkan mereka membuat kitab al-awail. Al-awail itu adalah kitab yang menghimpun di dalamnya hadis pertama dari semua kitab. Sahih Bukhari cuma disebut hadis pertama, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi hadis pertama saja ya, sampai Tabrani hadis pertama semua. Sampai misalnya dalam Al-Arba'in Al-Ajuruniyah sampai 40 kitab. Semua cuma disebutkan satu hadis pertamanya saja. Dibaca. Setelah selesai, si guru mengatakan, ya, ajaztu laka ya ijazatan khassah. Ya, saya ijazahkan kepada kalian dengan ijazah khusus. Yani maksudnya apa? Semua kitab-kitab yang disebutkan di sini saya ijazahkan. Yani dia mendengar hadis pertama, sisanya diriwayatkan secara ijazah. Nah, dia mengatakan misalnya akhbarana sahihal akhbarana Syekh fulan sahihal Bukhari ya bil haditsil awwali minha wal baqi ijazatan. Mengabarkan kepada saya Syekh fulan sahih Bukhari, tapi saya cuma mendengar atau membacakan kepadanya hadis pertama saja, sisanya ijazah. Nah, ini sekali lagi syah, tidak ada masalah, cuman dia masih mending dibandingkan yang murni ijazah tanpa ada qiraah sama sekali. Tanpa ada qiraah atau sama sekali. Jelas ya? Maka yang seperti ini juga termasuk ijazah-ijazah, bentuk-bentuk ijazah yang masyhur di zaman-zaman belakangan. Mengingat himmah penuntut ilmu itu membaca kitab panjang sudah kurang. Dan juga kadang muridnya semangat tapi usianya gurunya sudah tidak memungkinkan, sudah terlalu tua. Nggak bisa duduk lama-lama. Ataukah faktor-faktor lain sehingga
hanya membaca sebahagiannya saja. Hanya membaca sebagiannya saja dan sisanya diriwayatkan secara ijazah. Taib. Qala rahimahullahu taala, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, wa yumkinu at-tawassu' fil ijazati li syakhsin aw ashkhasin muayyanah ma'a ibhami syai'il mujaz. Ya. Wa ka'an yaqula lahu ajaztu laka riwayata masmu'ati aw ajaztu riwayata ma sahha wa ma yasihhu indaka aw anni arwihi. Taib. Dan boleh juga ditawassu. Yani tawassu di sini maksudnya boleh juga diterima. Boleh juga diterima ijazah min muayyan li muayyan tapi fi ghairi muayyan. Yani ijazah ammah di kalangan ulama muasirin. Ijazah ammah. Yani ijazah dari orang tertentu ya. Kepada syakhsin muayyan atau asykhas muayyanin. Kepada satu orang tertentu atau kepada banyak orang. Yang semua nama-namanya tertulis dalam istida'a misalnya, kemudian dia mengatakan ajaztu riwayat ma sahha wa ma yasihhu indaka anni arwihi. Saya membolehkan kamu untuk meriwayatkan dari saya semua yang sudah kamu dengar dan semua yang akan kamu dengar dari saya. Yang akan kamu dengar dari saya. 6. Ini ijazah amma di kalangan di kalangan ulama muasirin atau di kalangan mutaqaddimin dikatakan ijazatun min muayyan li muayyan fi ghairi muayyan. Nah, ini dua bentuk ijazah yang kata siapa Ibnu Salah rahimahullah ya masih bisa diterima. Yang pertama ijazah ya min muayyan ya li muayyan fi muayyan. Nah, fi muayyan. Dan yang kedua apa? Ijazah min muayyan li muayyan tapi fi ghairi muayyan. Ijazah khassa dengan ijazah amma di kalangan ulama berdasarkan istilahnya ulama mutaakhirin atau muasirin. Adapun berdasarkan istilahnya ulama mutaqaddimin kata beliau wa amma al-ijazatul ammah ka yaqula ajaztu li ahli asri aw ajaztu liman syaa aw liman syaa fulanun aw lil ma'dum aw nahwu dzalik. Naam. Fa inni la asyukku fi adami jawaziya. Naam. Wa idza sah. Naam. Kata beliau, adapun ijazah ammah. Ingat ijazah ammah di sini yang dimaksud adalah istilahnya ulama terdahulu, bukan ulama sekarang. Kalau ulama sekarang mereka mengatakan ijazah ammah maksudnya fi ghairi muayyan. Adapun ijazah ammah di zaman dahulu itu adalah ijazah yang dikenal di kalangan ulama muasirin di zaman sekarang dengan ijazah li ahli al-asr. Ijazah li ahli al-asr, memberikan ijazah kepada orang yang hidup di masa dia masih hidup. Nah, ini kata beliau ya. Amma adapun al-ijazah al-ammah yakni ijazah yang sifatnya kata beliau wa amal ijazatul ammah adapun ijazah ammah yakni ijazah li ahli al-asr ya. Maka yang seperti misalnya dia mengatakan ajaztu li ahli asri, aku memberikan ijazah semua riwayatku kepada siapapun yang hidup pada zamanku. Atau ma yasihhu indaka anni arwi au ajaztu liman syaa, saya memberikan ijazah kepada siapa yang mau, atau liman syaa fulan, saya memberikan ijazah kepada siapa yang diinginkan oleh fulan. Ini mentaklik, enggak dibenarkan mentaklik kata beliau. Nah, aulil ma'dum atau memberikan ijazah kepada anak bayi yang belum lahir, masih dalam rahim. Au nahwi dzalik atau yang semisalnya, fa inni la asyukku fi adami jawaziyah. Maka saya tidak ragu-ragu bahwa ijazah semacam ini tidak boleh, kata beliau. Wa idza sahhatir riwayat bil ijazah fa innahu yasihu lirawi biha ay yujiza ghairahu wa yajuzu lahal ghair an yarwiya biha. Wa khalafa fi dzalika Abul Barakat al-Anmati wa dhahaba ila anna riwayata biha la tajuz li anna al-ijazata sighah fa yaqwa ad-dha'fu bi ijtima'i ijazatain. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala. Bentar, Pan. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, adapun kalau riwayat dengan ijazah itu syah, maka boleh juga perawi untuk memberikan ijazah kepada orang lain, ya. Dan orang lain ini boleh juga memberikan ijazah kepada orang lain lagi, ya. Jelas ya?
Ini yang sudah dibahas kemarin mengenai al-ijazah atau al-ijazah. Yani asalnya adalah saya boleh meriwayatkan ketika saya punya masmuat dari guru, maka masmuat saya ini saya berikan kepada murid saya secara ijazah. Itu syah, tidak ada masalah. Nah, yang khilaf di sini adalah kalau saya menerima buku tertentu dengan ijazah, apakah boleh saya juga menyampaikannya dengan jalur ijazah? Nah, ini kata beliau boleh. Berbeda halnya dengan Abdul Barakat Al-Anmati, di mana beliau berpandangan tidak boleh memberikan ijazah sesuatu yang kamu juga riwayatkan secara ijazah. Yang kamu boleh ijazahkan kepada orang hanyalah apa-apa yang kamu sudah dengar. Adapun yang kamu riwayatkan dengan jalur ijazah, maka tidak boleh kamu lanjutkan ijazahnya. Yang tidak boleh kamu memberikan riwayat secara ijazah untuk suatu kitab yang kamu sendiri riwayatkan secara ijazah. Nah, ini maksud beliau rahimahullahu taala. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, qala an-Nawawi fi at-Tadrib, as-sahih alladhi alaihi al-amalu jawazu. Pendapat sahih dan yang diamalkan oleh para muhaddisin adalah bolehnya meriwayatkan secara ijazah. Yani syah, muttasil dianggap muttasil kalau meriwayatkan secara ijazah. Wa bihi qata al-hafidz ad-dar hafidz ad-Darqutni rahimahullah wa ibnu Uqdah wa Abu Nuaim wa Abu al-Fath Nasr al-Maqdisi wa Taib. Ini merupakan pendapat yang dijazmkan. Diqata, dipastikan. Nah, ya wallahu alam mana qata di sini, kemungkinan maksudnya qata ya ini tidak ada khilaf dalam masalah ini ataukah makna yang lain. Taib. Wa bihi qata, inilah yang dipaksa yang ditegaskan oleh siapa? Ad-Darqutni rahimahullah, Ibnu Uqdah dan Abu Nuaim serta Abul Fatah serta Abul Fatah Nasr al-Maqdisi semuanya mengatakan sahihnya beramal dengan ijazah. Wa kana Abul Fatah yarwi bil ijazah wa rubbama ila baina salasin. Kata beliau Abul Fatah itu biasa dia meriwayatkan dengan jalur ijazah. Ya, kemungkinan yang dimaksud di sini Abul Fatah Al-Azdi, wa rubbama wala baina salasin. Terkadang dia menerima satu hari menerima 3 ijazah dalam rentan waktu yang berdekatan. Datang ke guru dapat ijazah, setelah itu ke rumah guru ini, kemudian ke guru itu. Nah, ini mananya wallahu a'lam bishawab. Kata beliau rahimahullahu taala, walafdzul ijazati wadhaha mimma qulnahu. Adapun mengenai lafaz ijazah maka sudah jelas dari apa yang sudah kami terangkan sebelumnya. Wal aslu an yaqulahu syaikhu lafidhan bihi fa in katabahu fi ghairi nutqin rajjaha Suyuti ibtal al ijazah. Kata beliau adapun lafaz untuk memberikan ijazah, lafaz untuk memberikan ijazah maka sudah dijelaskan, yaitu asalnya seorang guru berkata bahwa kata walaslu an yaqulahu syaikhu lafidhan, asalnya adalah si guru harus melafalkan ijazah tersebut. Fa inna kutubahu min ghairi nutqin fa in katabahu, kalau dia menulis ijazahnya tanpa dilafalkan maka Suyuti merajihkan batalnya ijazah tersebut. Ya. Yani seandainya kalau si guru mengatakan ajaztulaka secara lisan syah. Tapi kalau misalnya saya menulis surat ajaztulaka kemudian saya kirimkan kepada fulan di tempat lain. Nah, kata Suyuti ini batal. Karena apa? Karena si guru tidak pernah melafalkan lafaz ijazahnya, dia hanya menulis. Namun kata Syekh Ahmad Syakir, wa huwa ghairu rajih. Pendapat As-Suyuti ini bukanlah pendapat yang paling kuat, balil kitabatu wan nutqu sawa. Yang benarnya kitabah dan nutq itu sama saja. Ketika dia sudah menulisnya, baik sudah dibaca maupun belum, maka ini hukumnya sama seperti malfuz, sesuatu yang terlafalkan. Baik. Qala Ibnu Shalahi rahimahullah, wa yanbaghi lil mujizi idza kataba ijazatahu an yatalaffadha biha fa in iqtasara ala kitabihi kana dzalika ijazatan idza qatarana biqasdil ijazah ghaira annaha anqasu martabatan minal ijazatil malfudhi biha. Kata beliau rahimahullah, selayaknya orang yang memberikan ijazah, orang-orang tua yang guru-guru misalnya yang memberikan ijazah karena sudah tua sudah sepuh. Selayaknya al-mujiz itu ketika dia menuliskan ijazahnya dia melafalkan. Jadi seraya dia melafalkan ketika ditulis misalnya ajaztulaka. Dia sambil dia ucapkan itu ijazah maka supaya tidak ada permasalahan. Adapun kata beliau fa in iqtasara 'alal kitabah, adapun kalau dia hanya menulis saja
Karena dzalika ijazatan, maka itu hanyalah menjadi ijazah idza qatarana bi ba'dil biqasdi, idza qatarana biqasdil ijazah. Maka itu hanya menjadi ijazah kalau dilakukan dengan niat untuk ijazah. Ghaira annaha anqasu martabatan, hanya saja kalau dianggap dia ijazah maka derajatnya lebih rendah dibandingkan ijazah yang terlafalkan. Baik. Saya kira ini jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala wa ghairu mustab'adin tasihu dzalika bi mujarradil kitabati fi babir riwayah allati ju'ilat fiha al-qira'atu 'ala syekh ma annaha lam yalfaz bihi afwan annahu lam yalfaz bima quri'a alaihi ikhbaran minhu bima aqwa minhu bima quri'a alaihi afwan ikhbaran minhu bima quri'a alaihi. Kata beliau, dan sangat mustahil, kemungkinan kecil ya mensahihkan suatu hadis hanya dengan sekedar tulisan bimujarradil kitab fi babir riwayah. Taib allati ju'ilat fiha al-qira'atu 'ala syekh. Nah, kata beliau ghairu mustabid, ghairu mustabid bukan kemungkinan kecil ya, afwan. Ghairu mustabid yakni dugaannya besar atau kemungkinan besar, bukan hal yang mustahil gitu, bukan hal yang mustahil ya, merupakan hal yang dibolehkan. Nah, kalau kita mentashih hadis tersebut dengan mujarrad al-kitabah fi babir riwayah. Ya. Allati ju'ilat fiha al-qira'atu 'ala syekh, yang mana dalam bab riwayah disebutkan membaca kepada syekh. Ya, dia harus membaca kepada syekhnya. Ma'annahu lam yalfidh bima quri'a alaihi, padahal dia tidak pernah melafalkan apa yang dibacakan kepada gurunya. Ikhbaran minhu bima quri'a alaihi, sebagai bentuk pengabaran bahwa dia telah membaca kitab itu misalnya sebelumnya. Taib. Bima quri'a alaihi. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kata beliau, hadza huwal haqqu wa bihadza ad-dalilu nurajjihu anna al-kitabata fiha kat-talaffudhi sawa. Kata beliau, inilah yang benar. Ya, dan ini merupakan dalil akan rojihnya pendapat yang mengatakan bahwa kitabah sama seperti talaffudz. Ya, sama hukumnya. Ya. Taib. Ini tentunya wallahu a'lam bishawab. Perhatikan, ini tentunya secara umum dalam masalah kitabah ini sebenarnya ada beberapa keadaan ya. Di mana secara umum kitabah itu dia hanya bisa asalnya kitabah itu kinayah anil lafzi, itu asalnya. Kitabah itu adalah kinayah dari lafaz. Karena itulah para fuqaha mengatakan bahwa yang namanya kinayah nanti dia boleh disyahkan kalau dia pakai niat. Kalau dia pakai niat. Nah, kalau itu kita terapkan di sini, ya, kita terapkan di sini, maka kita katakan bahwa al-qiraah itu al-kitabah adalah apa? Tidak sama seperti talaffuz. Namun dia kinayah dari talaffuz. Karena itulah kalau dia ingin kitabah, memberikan ijazah secara kitabatan, maka dia perlu meniatkan bahwa itu sebagai ijazah. Wallahu a'lam bissawab. Wastahsana al-ulama'ul ijazata minal alimi liman kana ahlan liriwayati mushtagilan bil ilmi lal juhal wa nahwihim. Lal juhal wa nahwuhum. Kata beliau, sebagian ulama menganggap baik ya pemberian ijazah dari seorang alim kepada sebagian orang yang layak, ya, sudah siap menerima riwayat dan dia sibuk dengan ilmu yakni hadis, ya, lal jahl, bukan orang yang jahil. Baik. Kata beliau disunnahkan, para ulama menganjurkan memberikan ijazah kepada orang seperti ini, orang yang layak dan juga memang orang yang mustagil dengan ilmu. Wa dhahaba ba'dhum ila anna hadha syartun fi sihhatiha. Ya, sebagian mengatakan ini hanyalah syarat sahihnya ijazah, bukan syarat syahnya. Qala Ibnu Abdul Bar wa innaha la tajuzu illa limahirin bis-sana'ah atau bis-sina'ah wa fi syai'in muayyanin la yushkil isnaduhu. Kata beliau, kata Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, bahwa ijazah tidak diperbolehkan diberikan kecuali kepada orang yang sudah mahir. Atau kepada syai'in muayyan la yushkilu isnaduhu, ya, yang tidak ada masalah pada sanadnya. Ya. Wa hadzal qaulun qad yakunu aqraba ila as-shawab min kullil aqwal, dan ucapan pendapat terakhir ini bisa jadi merupakan pendapat yang paling benar dari semua pendapat-pendapat yang ada. Wallahu taala alam bissawab. Taib, la ba'sa.
Ini selesai pembahasan berkenaan dengan bentuk-bentuk ijazah dan hukum syah tidak syahnya. Nah, naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Nah, selanjutnya pembahasan al-qismur rabi al-munawalah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.